Tasawuf maknanya sairun haqiqi. Kalau perjalanan hakikat berarti rohani ya. Wa ma'nawi, perjalanan yang abstrak, bukan perjalanan yang fisik. Bitazkiyatin nafs, yang dilakukannya adalah tazkiyatun nafs. Itu perjalanannya bitazkiyatin nafs. Dia melakukan mujahadah, itu namanya sair. Zikir itu lisair ilallah. Wal jawarih, membersihkan jawarih an munkaratil akhlaq wal a'mal, daripada akhlak yang munkar. Karena akhlak yang ma'ruf, akhlak yang ada dari Nabi, ma'ruf dalam Quran dan hadis, ma'ruf dalam pemahaman pewarisan ya, umat Islam turun-temurun di masyarakat Islam. Ya, bukan yang mungkarat yang datang dari luar, yang datang termasuk amal-amal yang munkarat. Wa bizalika yaqrubul 'abdu min hadratillahi qurban ma'nawiyan. Dengan demikian itulah hamba dekat kepada hadirat Allah. Dekatnya dekat maknawi, bukan dekat hissi, zahiri, bukan. Wa kullama kana azka wa atyab kana adna wa aqrab. Semakin dekat dan baik, semakin dekat dan rapat. Adna wa aqrab. Bal qaba qausaini aw adna. Wasamma, ini namanya as-sair ilallah ya. As-suluk ilallah. Wasamma, di sana ada sairun akhar ya, suluk lain. Altab min hadza wa adaq, lebih halus. Karena perjalanannya bukan dengan zikir, dengan mujahadatun nafas. Meskipun itu pun maknawi ya, tapi ada yang lebih adaq, lebih altab. Jika dia dah ma'rifah, maka ada perjalanan yang lebih latif. Walakin la yasluh dzikruhu ila ma'a man intaha fis sairil madhkuri awalan. Tetapi tidak patut ya diungkapkan di sini, melainkan diungkapkan kepada bersama orang yang sudah hampir sampai dalam perjalanan tersebut. Au qarabal intiha, atau dan hampir. Wa dzakara al-Imam al-Ghazali Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya at-tariq atau tariqah taharatuha wa huwa awwalu syurutiha. Tarekat itu sucinya. Ini syarat pertama. Tathhirul qalbi bil kulliyah amma siwallah. Mensucikan hati secara total dari segala selain Allah. Artinya di dalam tarikat ada taharahnya. Taharahnya adalah mensucikan hati, bukan mensucikan wudu, sholat, bukan. Wa miftahuha, kuncinya al-jari minha majra tahrim minas salat. Kuncinya orang yang menuju Allah itu adalah berjalan seperti perjalanan yang diharamkan dalam salat.
Majra tahrim seperti takbiratul ihram. Salat kan ada takbiratul ihram, itu kan pembukanya kan. Dalam salat pembukanya adalah Allahu Akbar. Toharohnya bukan salat, bukan wudu, bukan mandi kan. Tapi toharohnya adalah tathhirul qalb. Lalu miftahnya, pembukanya bukan tahrim, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tapi tahrimnya dalam salat, dalam tariqat, miftahnya istighraqul qalbi bil kulliyah bi dzikrillah. Jika hatinya sudah tenggelam dalam ingat Allah, itu miftah menuju Allah. Jika belum mula. Kita masa tarbiyah ini tengah menyiapkan zikir, mujahadah ini tengah menyiapkan, baru menyiapkan. Maka para wali apabila ditanya umurnya berapa, dia menyebutnya mulai dari ma'rifat. Umpama cerita film belum mulai lagi, masih ekstra, masih apa ekstra tuh? Tambahan, ya. Masih cuplikan, tahu cuplikan ya. Film nak mula kan dibagi iklan ya, sebagai persiapan kan. Tarbiyah itu pun itu. Apabila dia sudah mulai zikrullah, ini sudah bermula. Wa akhiruha, akhirnya al-fana bil kulliyah fillah. Fana total fillah. Tak akan kita fana fillah jika kita belum mempunyai sifat kamaliyah secara keseluruhan. Dengan secara bahasa ilmiah lain, sebelum kita mempunyai maqamat, karena umpama orang berjalan maka dikatakan sebelum menempuh maqamat. Ya. Sedangkan tadi perjalanan ada yang cepat, ada yang lambat, itu ikut istidadiyah dan qabiliyah yang Allah bagi takdirkan. Kita tidak boleh merencanakan saya masuk tarekat nanti lepas nikah, lepas habis BI, lepas tak, ikut Allah takdirkan. Orang sampai tua mungkin tak masuk kepada tariqah wilayah ini, Malaysia ini. Wa hadhihi akhiruha bil idhafati ila ma la yakadu yadkhulu tahta al ikhtiyari wal kasbi min awailiha wa hiya ala tahqiq awal at tariq. Ini adalah akhirnya. Ya. Tambah lagi ya, sesuatu yang nyaris hampir ya, bukan di bawah ikhtiar, tidak termasuk di bawah ikhtiar dan upaya sejak permulaannya. Bukan upaya kita, bukan dengan zikir kita. Zikir 20.000, sudah 20.000 sudah. Oh, berarti ini baru maqam pertama, tambah lagi 20.000. Bukan. Hatta imam dalam tarekat Qadiriyah atau Naqsabandiyah misalnya, ya, yang ada muraqabah ada dah jadi macam teori, bukan. Saya baru muraqabah sekian, ya, tak perlu diucapkan. Dan sebenarnya guru itu memberi dia muraqabah ini itu rahasia. Ya. Adapun buku, ada tulisannya di buku itu. Ada tulisannya di buku itu. Itu hanya tulisan catatan ilmiah saja. Tapi pada tarbiyah murni terserah gurunya.
Sehingga kiri kanannya dia tidak tahu sudah melakukan muraqabah apa, tidak tahu. Ini orang sekarang dia pun cerita, saya sudah muraqabah 2, intan muraqabah berapa 3? Oh, lama lagi tuh, ya. Bukan. Banyak yang kita nak kata apa, nak cakap gitu. Ya mau ngomong gimana lagi ya? Kita orang Indonesia mau ngomong gimana lagi kalau udah begini. Akhirnya ketika ada seorang masyayikh misalnya dari Arab mendengar cara-cara tarekat, sama-sama tarekatnya ke Indonesia, dia kata tak ada begini-begini. Lalu orang di Nusantara kita jawab lainlah, dia di Arab lah, ini kita kan ya. Kita kan Nusantara, lainlah, ini tasawuf Nusantara. Pelik ya. Wa bi ibaratun ukhra, dengan kata lain tarekat itu adalah takdimul mujahadah. Takdim al-mujahadah, mengedepankan, artinya berupaya penuh untuk melakukan mujahadah. Permulaannya mujahadah. Wa mahwu sifatil mazmumah, menghapus sifat tercela. Wa qat'ul ala'i kulliha, memutus segala ketergantungan. Wal iqbalu bikunhil muhimmati, bikunhil himmah, bukan muhimmah ya, Allah, ya, dan menghadap sepenuh himmah. Kepada Allah. Wa mahma hasala dzalika Allah huwal mutawalli liqalbi 'abdihi wal mutakallib lahu bitanwirihi bi anwaril ilm. Ketika berhasil, maka Allah lah sebagai mutawallinya, bukan dia tak berbuat. Oh, orang apabila dah sadar, bukan dah sadar, dah menyaksikan, dah mengakui bahwa ternyata semua yang menangani Allah, sampai dah. Karena perjalanan itu adalah perjalanan membelakangi diri, mengedepani Allah. Bukan ru'yatun nafs, tapi ru'yatullah ka'annaka tarah. Bukan melihat dirimu, baru dia melihat Allah ya. Ternyata bukan aku yang buat. Dulu waktu muda aku rasa hero, tak mati-mati. Allah, rupanya Allah yang jagalah, bukan aku. Maknanya dah syuhuda. Udah usul, dah sampai dah. Bukan sampai seperti apa bentuknya, bukan. Apakah kalau udah sampai jalannya tak nepak di tanah? Ini Pontianak. Ya. Bahkan dia semakin membumi, semakin ya. Sehingga dikenal orang sufi, kalau tidur pun enaknya di bawah. Kena kecenderungan rendah itulah membuat dia tidur pun di bawah. Jadi sesuatu yang menunjukkan abadiyah hamba. Dan yang membebankan dia Allah yang mutakallim bitanwirihi, tetapi dengan penyinaran cahaya ilmu. Cahaya ilmunya ilmu billah, bukan ilmu kasdi. Ilmu wahabi dengan cahaya ilmu. Wa idza tawalla fadat alaihi rahmah. Apabila Allah sudah menangani, maka rahmat Allah itu akan mengalir terus. Rahmat itu kasih tadi, sayang, cinta. Terus dia dengan cinta hidupnya. Wa asyraqan nur fil qalbi,
maka terpancarlah cahayanya dari hati. Wan syaraha sadru, dadanya juga lapang. Arti lapang ini menampung semua sifat-sifat Allah. Yang enak tak enak yang dari Allah, insirah. Coba orang yang dadanya adyak, dengar kata-kata yang menyakitkan saja udah sakitnya tuh, terus menyanyi. Ya, tidak insirah. Dari Allah. Ya. Maka hati seorang sufi seperti bumi. Semua yang busuk-busuk dibuang ke atas bumi. Tapi yang ditumbuhkan di bumi buah-buah yang dimakannya. Itu sebab orang sufi bila dibagi musibah keluar hikmah. Apabila dikasih hina keluar nasihat. Dia memang perlu terus dihina agar dia terus keluar Allah. Ya. Karena kalau dipuji dia lari. Ya. Karena dia tak mau malu dengan Allah yang punya, yang pemilik semuanya. Kecuali kekasihnya yang memuji. Karena dia merasakan itu adalah sebuah percintaan yang itu sebab jika guru dipuji muridnya suka. Karena sebuah percintaan. Jika muridnya tidak nifaq. Karena itu mahabbah. Orang cinta memang ingin dengar pujian. Ya. Bukan berarti tak ada keburukannya satu sama lain. Tapi cinta telah menutupinya. Karena dia berada di dalam wilayah Allah. Ini kehidupan yang ada dalam sahabat dulu begitu. Sekarang coba tengok. Mula belajar sudah, nanti aku akan lebih tinggi dari dia tuh. Wan kasyafa lahu sirrul malakut. Ya, rahasia malakut, bukan muluk. Ya. Perbuatan Allah tersingkap. Wan qasha'a, tersingkap, tersibak. An wajhil qalb, ya, dari wajah hati. Hijabul ghurrati bilutfir rahmah. Ya. Hijab, ya, yang menutupi dengan kelembutan rahmat Allah. Wa tala'at fihi haqaiqul umur. Apapun yang dia lihat, maka hakikat perkara itu, ya, seperti ada signal, ada yang menyala-nyala. Ya. Semua kejadian dia lihat hakikatnya Allah. Allah. Ya. Karena semua apa yang dia lihat itu hakikat, adalah hakikat ilahiyah, al-umuril ilahiyah. Nah, ini makna tarikat di dalam tasawuf. Ya, makna tarikat di dalam tasawuf. Thanian, ini sejarah. Sejarah ini berbicara tentang munculnya tarikat. Para pakar sejarah mengatakan bahwa tasawuf itu muncul di awakhiril qarni tsani, ya, di penghujung abad kedua. Ini catatan sejarah. Berarti ilmu tasawuf. Adapun amal tasawuf, ya sejarahnya dari Rasulullah. Seperti fikih kan, bila fikih itu muncul, ada permulaannya. Tetapi apa yang di dalam fikih itu bukan muncul di situ, bukan lahir di situ. Ya. Kenapa semua dinisbatkan kepada Rasulullah, tasawuf tidak? Sedangkan isi tasawuf semuanya akhlak, dan itu adalah inti daripada risalah. Innama bu'istu, dan itu risalah namanya, li utammim makarimal akhlaq.
Tasawuf itu dulu tak ada, fikih pun tak ada. Tutup mata, tutupnya. Tetap mengata tasawuf tak ada di zaman dulu. Wa ma ba'da selanjutnya istimraran li harakati zuhdil islamiyatil ula. Ini istimraran adalah merupakan keberlangsungan bagi gerakan zuhud Islam yang pertama. Dulu sederhana, kehidupan rohani itu disebut zuhud. Maka buku-buku salaf dulu tentang tasawuf itu dengan nama zuhud kitabnya. Tiba-tiba orang mengatakan tasawuf itu tidak ada, yang ada zuhud. Di zaman fitnah, kata zuhud dipakai oleh Syiah dan Khawarij. Ulama ahli sunnah dengan pembangkangnya, oposisinya secara politik, Syiah dan Khawarij mendorong dia untuk membuat istilah-istilah yang berbeda dengan mereka. Jangankan istilah, perawi hadis, kalau itu dari orang yang ada di Khawarij dan di Syiah, tak boleh diriwayatkan di ahli sunnah. Ada faktor politik. Begitu juga izdiharul ulum, termasuk istilah di dalam tarbiyah ruhiyah. Ketika perkaranya bukan zuhud, bahkan kompleks sudah. Kompleks itu apa artinya? Rumit. Dah banyak problemnya. Maka orang bukan perlu zuhud saja. Taib. Khalifah di zaman Abbasiyah misalnya, Muawiyah misalnya, kita sebut seorang Yazid yang membunuh Sayyidina Al-Husain atas perintahnya. Beliau tak perintah membunuh pun, ya, jangan salah. Beliau tak perintah membunuh. Panglima Yahudi yang membunuhnya, Majusi bahkan. Dia seorang pemuda, ya, usia 15-16 gitu, yang masih mengaji di masjid, hafaz Quran, ya, tahajud, tiba-tiba disuruh menjadi khalifah. Karena pada saat itu sistem syura, ya, tidak berfungsi pada saat itu, dengan sebab ada tekanan politik, fitnah besar. Ya, musuh Islam pada saat itu pun mungkin boleh masuk ke dalam sistem kepemerintahan. Maka seorang khalifah kena dia yang menunjuk. Itu memang situasinya seperti itu. Seorang Yazid yang selalu tahajud, selalu baca Quran, disuruh jadi khalifah. Dan mengkhatamkan Al-Quran 3 hari, 2 hari sekali, selama dia menjadi khalifah. Setiap malam tahajud. Atau yang sudah menjadi sistem dinasti, Al-Walid misalnya, dia juga mengkhatamkan Quran 3 hari sekali. Jadi sederhana, masalah rohani baru perkara kena jauhi kedudukan, ya, harta, ya. Tapi sistem politik, ekonomi, budaya, interaksi sudah Islam, hanya zuhud. Maka ada gerakan rohani sederhana zuhud. Tapi selepas itu perkaranya bukan masalah zuhud. Zuhud pun akhirnya jadi nama besar pada saat itu untuk masalah-masalah kerohanian. Tapi ketika sudah tidak menampung lagi, tahu menampung, kata zuhud ini sudah tidak menjadi nama bagi semua persoalan rohani, maka tasawuf itu dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun
diceritakan begitu. Hatta Imam Ibn Taimiyah pun berkata begitu. Maka ini sebab tasawuf pada abad kedua terakhir itu keadaan rohani jatuh dibanding zaman Nabi dan sahabat. Bukan sekedar zuhud aja ya problemnya, maka tasawuf. Meskipun pada saat itu belum menjadi sebuah bidang yang ya, ini golongan sufi belum. Itu di zaman abad kelima mulainya. Hatta istilah ahlus sunnah wal jamaah di abad pertama belum kuat, di abad kedua belum kuat, di abad ketiga ketika makin problem umat Islam makin meluas, ke ahli sunnah wal jamaah itu mulai makin diperketat. Karena ahli sunnah wal jamaah yang pertama dulu hanya masalah politik, tapi kemudian masalah akidah. Maka nama ahli sunnah wal jamaah mulai dikibar-kibarkan. Begitu juga tasawuf. Ketika ulama ada yang menulis tidak penting tasawuf ya, maksudnya bukan nak buang tasawuf. Makna tasawuf itu yang penting rohani. Tapi macam mana sekarang sudah baku dah. Pembahasan tentang toharoh, tentang sholat, itu pun dah jadi fikih namanya, tak dapat dirubah lagi dah. Baca Ihya Ulumuddin bagaimana Imam Al-Ghazali ya, marah, artinya macam geram, marah dia. Dan dia mengata bahwa fikih dah berubah maknanya, tauhid dah berubah maknanya. Itu abad keempat. Lantas sekarang orang ini psikodelia sama dia, kemudian membelakangi. Bahkan dia tidak hormat kepada guru ini, dia hormat guru. Dan lain sebagainya. Wa fil qarnain as-salis war rabi' al-hijratain najiduhu yansha'u bi suratihil wadihah. Nah, abad ketiga, abad keempat mulai makin jelas perkembangannya. Ya. Wa yattakhidhu madlulan khasan. Bahkan makna tasawuf, makna tarekat sudah mempunyai makna khusus. Semakin khusus maknanya. Dulu tak terlalu. Sekarang kalau nak cakap macam dulu, ya tarekat banyaklah. Maksudnya nama tarekat itu dulu memang belum kuat sangat, karena mungkin orang tak ngerti. Oh, ini tarekat kan, saya buat gini. Tapi buat semua apa yang dibuat dalam tarekat tuh. Mungkin di abad-abad itu, ketika hidup zaman sekarang, oh namanya tarekat kayak ini. Mungkin tak tahu. Karena belum, buku jarang. Orang mengaji masih semua dibagi disimpan di sini. Sekarang semua sudah ada. Nah, buku tasawuf sudah diletak di almari ini. Buku fikih sudah diletak di almari ini. Di sini tak ada. Nah, maka perkembangannya mulai makna tarekat, makna tasawuf sudah jadi khusus. Nah, mereka menamakan istilah tarekat. Maka di abad ketiga keempat itu tarekat dikenal sebagai apa? Tarekat hanya dikenal sebagai majmu'atul adab. Tarekat itu adalah sebuah himpunan adab dan akhlak dan i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang dipegang oleh golongan ahli sufi. Ya. Ada tariq, ada akhlak. Maka tarekat itu akhlak, tarekat itu adab, tarekat itu i'tiqadat yang bukan dibincang oleh para ahli kalam. Karena pada saat itu orang bincang masalah akidah kalam, teori nazariyah, ilmiah, akliyah. Adapun orang sufi berbicara seperti yang semalam kajian kita itu, maka dikatakan ini i'tiqad sufi, maka dikatakan tariq. Ini nama untuk istilah ilmiah. Bukan berarti Islam
Bukan berarti untuk itu kan pandangan dia, pandangan sufi, pandangan kita kan lain. Oh, itu golongan sufi itu. Sekarang dah jadi begitu di dalam umat Islam. Macam mana nak jadi nak menjadi Muhammad sepenuhnya kalau akhirnya ada Muhammad dia, ada Muhammad engkau, ada Muhammad aku. Nah ini yang dimaksud perpecahan yang tidak dimaafkan. Bukan ikhtilaf fikih, bukan. Ikhtilaf fikih bukan perpecahan. Masalah perpecahan itu jiwanya yang memang tidak bertasawuf itu pecah. Sifat perpecahan itu sifat buruk dari sini, bukan masalah ikhtilaful fuqaha. Itu adalah mazahib. Kita mesti punya semua pandangan. Ya. Kita bebas jika sudah tahu hukumnya. Kunut tak kunut boleh, salat mau 8 mau. Tapi mereka bising. Orang sufi pun ikut bising itu pula. Tengok di Ihya Ulumuddin, asas pembuatan silabus tasawuf. Tengok. Bahkan kalau kita cerita tentang orang-orang ulama sufi dulu, ketika ditanya mazhab fikihnya, Syafi'i wa Maliki. Loh, macam mana ada dua? Tuan-tuan guru pondok dulu nak didik muridnya, ini jangan marah Hanafi, ini Syafi'i. Nah, itu tarbiyah. Ya. Karena muridnya tarbiyah sampai situ, esok lain lagi cakapnya. Wa ja'ala al-Kushairi tariqat as-sufiyah muqabalatan li tariqati arbabil aql. Tuh. Apalagi di zaman Imam Kushairi di abad ketiga tuh. Abad keempat. Kata tarekat ya, bagi ahli kata tarekat yang disebut kepada ahli sufi, tarekat sufi itu sebagai lawan daripada tarekat arbabil aqli. Maka orang sufi bukan perjalanan akal, bukan aktiviti akal, tetapi sufi adalah aktiviti rohani. Maka tarekat ini adalah untuk nama rohani, bukan taklim akli nazari. Itu di abad ketiga dan keempat. Itu sebab Imam Al-Ghazali abad keempat pernah berkata begini, bahwa jika ada jalan menuju kepada Allah yang lebih mulia daripada jalan yang aku lakukan ini, jalan akal. Dia mengkaji semua mazhab, semua aliran, semua fahaman. Inilah jalan untuk memahami dan mengamalkan dengan mengetahui makrifat. Dia pernah mengatakan begitu. Jika ada jalan yang lebih afdal, lebih utama dari jalan yang aku lakukan ini, dia berdusta atas nama Allah. Ya. Mungkin menyindir orang sufi, karena orang sufi mengatakan jalan menuju kepada Allah itu ini intinya. Maka ada ta'assub mazhab. Maka Imam Ghazali selalu disudutkan oleh tokoh-tokoh filsafat. Tetapi ketika Imam Al-Ghazali masuk tasawuf, apa yang dia cakap? Dahulu aku hanya buang-buang masa. Dia menuntut ilmu, semua ilmu buang-buang masa, coba. Karena tidak menyampaikan ke Allah. Kalau sejak mula dia sudah dengan Allah, syariat dan hakikat sekali, taklim dengan tarbiyah sekali, ya, mungkin tak menyesal seperti ini aku. Ya kita cakap, tunggulah nanti. Orang dah bunyi nyesal, dia nak buat nyesal. Sama dengan dia nak bina imarah penyesalan. Wa dzakara aidan kalimat tariqah. Dan nama tarekat juga punya makna manhaj al-irsyad, katanya. Tarekat adalah manhaj irsyad, cara membimbing jiwa dan akhlak, an-nafsi wal khuluqi, alladzi yurabbi bihi asy-syaikhu muridahu. Yang mana syekh mendidik muridnya dengan manhaj itu, itulah tarekat. Maka tarekat itu adalah zikir, ya, mujahadah, itu tarekat. Tarekat siapa? Tarekat orang sufi.
Karena apa tasawuf? Tasawuf adalah ihsan. Ya, untuk tasawuf maka kena dengan tarekat. Tarekat adalah madrasahnya. Jadi tarekat dan tasawuf sama. Oh, itu tuh orang tarekat, saya orang tasawuf ya. Nah, di Nusantara ada yang begitu. Dia kan orang tarekat, kita orang sufi. Dia, kenapa ada perbedaan? Karena ada orang zikir. Puasa. Macam orang sufi, rupanya hikmah, hero, satria. Bukan tazkiyatun nafs. Tasawuf adalah caranya tarikat. Itu sebab tasawuf itu adalah safaun, kan tarikat itu. Wa musyahadah. Ini istilah tarekat pada abad kedua, ketiga, keempat. Wa fi risalatil Qusyairiyah wadah alana anna awaila sufiyah kanu yastakhdimuna ila janibin istilahin at-tariq wa tariqah istilah as-suluk. Bahkan kata Imam Qusyairi di abad ketiga ini, ya, orang-orang sufi apabila menyebut tariq dan tariqah, ya, dia menggunakan kata suluk. Suluk adalah kata lain, istilah lain yang muncul juga di abad ketiga, keempat, ya, adalah nama lain bagi tariqah. Tuh, ya, bagi tariq adalah suluk. Sehingga dikatakan at-tasawuf huwa suluk, at-tasawuf huwa tariqah. Ai as-sair fit tariq. Nah, maksudnya suluk, as-suluk fit tariq, as-sair fit tariq. Nah, istilah suluk ini atau tariqat ini semuanya tu'abir indahum, semuanya maknanya ibarat bagi mereka tentang al-janibi as-psikologi al-akhlaqi, psikologi akhlak. Itulah tasawuf yang ditampilkan di dalam konsep-konsep tarikat kepada Allah, ya, yang terdiri dari marahil, yakni al-maqamat wal ahwal dan lain sebagainya, taubat, sabar, ridho, dan ya, itu masail-masailnya. Walamma kana sufiyah al-awail qad farraqu bainal ilmi syariati ilmi zahir alladhi huwa 'ala al-jawarih zahira wa ilmi al-haqiqah atau ilmi al-batin alladhi huwa 'ala al-jarihah al-batinah wa hiya al-qalb. Nah, ketika para sufi pertama dulu membedakan ilmu syariah, ya, atau yang disebut ilmu zahir, di mana ilmu itu adalah untuk jawarih yang zahir, dibedakan dengan ilmu haqiqah atau ilmu batin, yang mana dia itu adalah tentang anggota batin, yaitu hati, ya, itu udah mula dibedakan. Karena perceraian antara zahir dan batin, makna dan lafal, itu memang di abad ketiga. Bukan hanya tentang tasawuf qalbi, hatta tentang ilmu juga, ya, sama. Bercerainya nahu dengan balaghah, ya, sehingga ulama membuat ada nahwul qulub, tasawuf ada nahwul kalam, nahwul lisan, ya. Ada nahwul lisan, yaitu nahwu. Ada nahwul qulub. Wa ja'alu ilmahum aktsara yaqinan min al-ulumil ukhra. Maka dia menjadikan, ya, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang paling diyakini dari ilmu-ilmu lain. Wa ja'alu thamrata syariah wa ruhaha. Bahkan dijadikan tasawuf itu merupakan ruh dan buah syariat. Faqad wada'u li anfusihim mustalahan khasan. Akhirnya mereka membuat istilah-istilah khusus untuk mereka. Wa ramazu muayyanatan, dan membuat simbol-simbol tertentu. La yafhamuha ahadun haqqal faham illa bitalaqi anhum.
yang tidak dapat dipahami kecuali talaki kepada mereka. Wa aujadat harakatuhum nasyatan ruhiyan, dan harakat mereka, pergerakan mereka, aktiviti mereka membuat satu nasyat ruhiyah, kegiatan rohani, zikir, mujahadah, maulid, rawatib, qasidah, itu semua masalah rohani. Tiba-tiba orang mengatakan qasidah saja, qasidah. Loh, intan ngaji saja, qasidah lah sedikit. Itu adalah cara-cara mereka, ya. Karena orang ngaji keras hatinya, baca kitab Quran, tafsir, hadis, fikih, tauhid, keras. Sehingga ada kisah ulama sufi tengok seorang alim, ya, tuan guru mengaji, mengajar apa-apa ilmu dan kitab dalam Islam, ya. Nampak tak ada senyum, merungut. Karena agama amalnya amal zahir, jadi khusyuk pun khusyuk zahir dia. Tak ada muka yang cerah, senyum, manis, melihat semua Allah, ya. Tapi semua kitab dibaca. Akhirnya seorang ulama sufi itu bertamu, minta izin 3 hari dan minta tuan guru itu berhenti mengajar 3 hari. Karena dia ulama yang dah tua, yang dihormati, dia terima. Kemudian dia minta duduk satu bilik dan bersama dengan dia dalam dia bertamu. Nah, hari-hari hanya dibacakan qasidah. Nah, dibacakan kitab dia paham semua. Ya, dibacakan qasidah yang isinya, ya, tentang zauqiyah, tentang hakikat, ya. Hari-hari, pagi, petang, malam, ya, dibacakan qasidah bersama-sama. Ini qasidah baca, ya. Itu seorang sufi. Maulid qasidah, haflah perkawinan qasidah. Itu di Nusantara kita dulu begitu. Khitan qasidah, perkawinan qasidah, tasyakur qasidah, ya. Hatta ada orang mati dia baca qasidah pula. Karena qasidah sekarang dah menjadi qasidah untuk hiburan. Jadi kalau kita buat gitu, Masya Allah, la ilaha illallah, orang mati pun baca qasidah pula. Bukan nak hibur, itu isinya apa? Itu tarbiyah ruhiyah, melembutkan hati. Itu kebijaksanaan para murabbi yang tahu bagaimana nak buat hati untuk siap menerima, ya, perintah dan larangan Allah agar diamalkan dengan baik. Kan ini yang menerima, bukan ini. Kita mengaji ini, nah, ambil syahadah, jujur saja. Para aulia di Al-Azhar tak ada yang mengambilnya, ilmunya saja yang diambil. Selepas 3 hari balik tak gurunya itu. Tiba-tiba hari keempat muridnya dah siap hadir nunggu di majelis. Gurunya keluar melantunkan qasidah, ya. Qasidah yang penuh dengan pengakuan hina, lemah, dosa, ya, dan mohon ampun kepada Allah, ya. Sehingga duduk dia masih melantunkan qasidah. Karena tidak ada orang yang bercinta tidak bernyanyi. Tengok anak muda, jika mulai bercinta, sudah, kaulah segalanya, hidupku tanpa dirimu, sudah mulai menyanyi dah. Tengok yang belum mempunyai kekasih, ini perumpamaan saja, dan lebih dari itu masalah rohani. Itu sebab orang dengar qasidah, dia paham bahasa Arab. Kalau tak paham tak ada masalah. Sehingga ulama Nusantara dulu terjemahkan, itu pun tetap saja orang dengar qasidah hatinya hajar. Tapi apabila dengar, ya, lagu dangdut, ya, misalnya, wah, baru terus tergerak nafsunya. Itu dalam qasidah sufia menyanyikan tentang Allah, Rasul, aulia,
surga, ma'rifat, kejujuran. Ya. Kenapa? Tak ada cinta, itu saja. Itu tasawuf. Ya. Jadi jangan bayang-bayangkan yang lain. Ya. Maka tarekat yang pertama yang mulai muncul di abad ketiga ini secara historikal, secara sejarah. Tokoh-tokohnya adalah As-Sari As-Saqati. Maka dikatakan As-Saqatiyah. Ada Abi Sa'id Al-Kharraz Al-Kharraziyah, Abil Hasan An-Nuri An-Nuriyah, ya, Sidna Hamduni Al-Qassar Al-Qassariyah Al-Malatiyah, Al-Husain ibn Mansur Al-Hallaj Al-Hallajiyah. Tapi itu bukan tarekat seperti yang sekarang dikenal, bukan. Ya. Itu masih dalam pengertian manhaj, suluk. Kalau yang ketiga ini masih punya arti majmu' al-adab wal akhlaq wal i'tiqadat. Lihat bagaimana 5 tokoh ini dalam kisahnya, dalam buku-buku orang sufi diceritakan tentang mereka, perkataan mereka. Ya. Tentang akhlak, tentang adab, tentang akidah, tentang tauhid, bukan yang dibincang oleh ilmu kalam. Sehingga menjadi tokoh-tokoh yang dibilang dalam umat, dalam madrasah sufiyah, Hallaj seperti ini. Ya. Illa anna nizama hadhihi turuqil ula lam yakun mutakamilan wa munazziman wa mutamasikan. Asya'na fit turuqis sufiyah fil qarni sadis wa ma ba'dahu. Akan tetapi sistem aturan tarekat-tarekat yang pertama itu di abad 1 kedua ketiga itu belum sempurna, belum teratur dan belum mutamasik, yakni belum tersusun rapi. Tidak seperti tarekat-tarekat sufiyah setelah abad ke-5, ke-6, setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Sudah ada bukunya macam ini, ada Adabul Murid Syekh, Adabul Syekh, Adabul Ikhwan. Kemudian ada zikir, ya, usbu'iyan, ada mulai karena sudah hilang dalam kehidupan sosial adab Nabawiyah, Muhammadiyah seperti zaman sahabat dulu itu dah. Ya. Nabi dulu tak ada bukunya, Nabi yang mempraktikalkan. Dah menjadi sebuah tradisi kehidupan masyarakat. Ketika hilang ditulis, ketika ditulis jadi bacaan. Ya. Siapa pembaharunya? Imam Al-Ghazali. Wa idza kunna ma'al Imam Abi Hamid Al-Ghazali di abad ke-6 ini. Ya. Beliau abad ke-5 400 sekian. Najiduhu yafhamu tariqas sufi ala nahwin la yakhtalif katsiran anin nahwi alladhi fahimahu alaihi sufiyatu risalatil kusyairiyah ay sufiyatul qarni tsalis wal rabi'. Kita mendapatkan Imam Al-Ghazali ternyata dalam buku-bukunya itu beliau memahami tarekat sufi sama ternyata dengan risalah kusyairiyah. Bahwa yara anna tariqas sufiyah ibaratun an taqaddumil mujahadati wa mahwi sifatil mazmumah wa qatil ala'i kulliha wal iqbal bikunil himma 'ala Allah wa ma mahasala dzalika kana Allah mutawallil qalbi abdu wal mutakaffil tadi itu. Saya pun agak salah. Yang betul mutakaffil, yang pertama mutakallim. Salah ya, salah tulis. Mutakaffil lahu bitanwirihi bi anwaril ilm. Akhirnya itu yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali sebuah definisi. Wa qad rajaha hada tariq ila tathhiri mahd min janibi salik wa tasfiyati wa jala'i thumma isti'dadi wa intidharin. Min janibi salik ila tathirin mahd wa tasfiyatin wa jala'in thumma isti'dadin wa intidharin. Akhirnya makna tarekat yang lebih jelasnya adalah tathir, penyucian belaka. Betul-betul tasawuf ini, tarekat ini untuk mensucikan, ya, kepada sesalik, mentasbiyah,
membersihkan, wajala, mengkilapkan, kemudian istidad wantizar, menyiapkan dan menunggu tajalli, ya, akhlaqiyah maqamiyah ruhiyah min qalbi syaikhi, yaitu akhlak Muhammadiyah yang diwariskan turun temurun. Inilah din, namanya iqtida. Dalam bahasa sosialnya iqtida, meniru. Orang tak dapat meniru kalau tak mencintai. Ya. Kita nak anak kita macam kawannya yang baik. Ya. Kita suruh anak kita bersama dengan dia, tak mau. Karena tak suka. Oh, orang kampung itu. Saya orang kota. Tak mau, karena tak cinta. Macam mana nak dapat pindah? Iwayani al-Ghazali kaman taqaddamahu min as-sufiyya bi bayani qawaidis suluk. Dan Imam Al-Ghazali memperhatikan seperti para pendahulunya untuk menjelaskan kaidah-kaidah suluk. Dijelaskan ala nahwin mufassalin, dengan terperinci, seperti hubungan murid kepada syekh, cara uzlah, cara khalwah, zikir, dituliskan dalam. Dulu tak dituliskan. Orang nak khalwah itu nunggu guru kamu khalwah, karena perlu, jadi guru suruh. Ya. Sekarang khalwah sendiri. 15 tahun keluar ngaku nabi. Kalau wali masih rendah, nabi diaku. Gurunya tak ada. Guru saya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Loh, itu 700 tahun yang lalu. Iyalah, dia datang dalam mimpi saya. Ya. Segera menjauh, karena kita akan dibawa mimpi oleh dia. Itu bukan jalan menuju Allah. Orang jika meyakinkan muridnya kepada keyakinan, ya, bukan murabbi, dia nak jadi aneh. Ya. Bagaimana nak tunjukkan muridnya tawadu, sedangkan dia bagaimana nak menjadikan muridnya boleh menyimpan rahasia Allah. Esok muridnya pun akan mengaku, saya semalam tahu Imam Junaidi. Rupanya kawan, waduh, aku siapa ya? Oh, aku Sayyidina Abu Bakar, tinggi lagi. Ini gara-gara siapa? Gara-gara gurunya. Akhirnya muridnya, ya, 2000 orang pengaku semua. Dan itu kemudian jadi guru-guru lagi, meskipun tidak dijadikan khalifahnya oleh gurunya. Dia bikin khalifah sendiri. Nah, ini yang berlaku di Nusantara. Bahkan ketika dia masuk tarekat sudah kebelet, tahu kebelet apa? Apa kebeletnya? Nak sangat dah nak jadi mursyid. Nah, sudah. Dan jangan salah, antum jika balik ke negeri masing-masing, orang minta antum jadi mursyid. Ramai pelajar dari sini, begitu balik, yang diminta oleh masyarakat adalah seorang murabbi sufi. Ya, akhirnya dia lari kepada guru-guru sufi. Saya bagi saya baiat saya nak jadi mursyid di sana. Nuh, tak cakap, tapi begitu niatnya. Alasannya memang dakwah nih kena tahu apa yang dienak oleh masyarakat. Kalau dia nak tasawuf, kita bagi tasawuf. Tuhan dia bagi tasawuf, kan Tuhan. Tasawuf kan dari Allah, wahbi. Nah itulah zaman sekarang. Kita balik ini nak menghindar pun kita agar saya bukan sufi, saya bukan, susah. Karena kita baca buku tasawuf, karena kita mengajar tentang tasawuf, ya. Maka
Kena kita pahami betul. Ya, paham di sini. Bukan, oh saya akan pahami sendiri baca kitab. Tak paham-paham. Wa yara al-ba'd anna maji al-Imam Al-Ghazali kana min al-awamil al-hammah allati ghayyarat min majra tasawuf al-islami. Ada yang memandang bahwa kedatangan Imam Al-Ghazali merupakan faktor penting dalam sejarah Islam ini, dalam sejarah tasawuf ini, yang merubah ya majra at-tasawuf al-islami, aliran tasawuf Islam. Ya, akhirnya mulai tasawuf itu menjadi sebuah organisasi yang ada panduannya, ada gurunya dan ada. Lalu diperkuat oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Sejak saat itu disebut pembuat tarekat adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mujaddid sebetulnya. Faqad arsa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali telah menubuhkan, arsa yakni membina asas kaidah tasawuf sunni ini, alladhi yakni bil janabil khuluqit tarbawi, dari sisi akhlak tarbiyah fil alamil islami, ya. Wa rafadha anwa' tasawuful falsafi al musrif, dan menolak jenis tasawuf falsafi yang berlebihan, alladhi yakumu ala fikratil hulul walladhi yu'lanu fihi al-ittihad. Nah, ini tasawuf filsafat, para filsafat yang berbicara tentang apa yang dibicarakan oleh orang sufi. Terus wah, ini mesti dibuat madrasahnya, dibuat aturannya. Orang nak cakap macam itu tuh kena terbiah dulu. Karena udah mulai orang mengaku-ngaku. Itu sebab di zaman Imam Abdul Qadir Al-Jilani ada 40 wali, aulia lebih mengaku sufi. Ya, dibatalkan, artinya ditobatkan. Ya, karena mereka orang-orang filosof, orang-orang ya bomoh, orang-orang, dan selalu tumbuh kesalahan itu dari zaman ke zaman sampai hari ini. Kena tunggu Abdul Qadir Jadid, ya, yang menyedarkan umat Islam itu. Dengan timbulnya Syekh Abdul Qadir, maka timbul Imam Ahmad Ar-Rifai, timbul lagi di zamannya imam lain, timbul lagi di zamannya yang sama imam lain. Bukan Syekh Abdul Qadir saja, tapi nama beliau teratas karena beliau pemula. Tapi orang-orang yang kualitinya macam Syekh Abdul Qadir ramai, dan membuat madrasah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan berganti abad demi abad, ya. Tapi nama beliau seolah-olah ada di atas segala-galanya, padahal kedudukan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ramai di zamannya dan di zaman setelahnya. Namun pujian muridnya kepada Syekh Abdul Qadir ini seolah-olah meniadakan yang lain. Ini juga satu kesalahan, ya. Sultanul Aulia wal Arifin wal karena para sultan, para wali, para yang sama dengan dia, ikut cara dia dalam mentarbiyah. Adapun kedudukan rohani sama, itu maksudnya. Kalau antum membaca buku Imam Syazili, buku Manaqib Imam Syazili, maka pujian muridnya kepada Imam Syazili mengatakan bahwa inna Syazili afdal min Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada sisi kelebihannya. Ini bukan tengah menghina ini, mengangkat ini, bukan. Ya. Karena afdal itu adalah kelebihan yang daripada yang sama dari satu sisi. Anta afdal minha dari sisi ini, wa ana afdal wa anta afdal min janibin akhar. Seperti itu. Ya. Bukan berarti kita ini tarekat Syaziliyah, waduh macam mana ya tak dapat rohani Qadir. Bukan rohani Abdul Qadir, rohani Sayyidina Muhammad, ya. Ini yang juga luput dipahami oleh orang. Sehingga ada seorang Syekh Qadiriyah, entah kenapa Syazili tidak Qadiri. Kenapa? Pening saya jawabnya. Tak tahu lah. Nah, jawab apa?
Ya cakap begitu orang yang kita kenali juga sebagai murabbi sufi. Jadi tidak cakap. Nah, dia tua, kita muda, jadi kita sudahlah, aku bagilah kau. Kenapa kamu sedih? Sayang sekali ya. Allah, pening. Mungkin orang salah paham tapi soleh. Kita tak mengingkari kesolehannya, kebaikan akhlaknya. Ada paham yang salah, ini yang luput. Setiap ulama bertanggung jawab untuk memperbaiki. Mungkin paham gurunya, tapi waris rohani tetap kita ambil daripada mereka. Ini perumpamaan. Ya, karena kalau kita ikut salah, lalu kesalahan itu kita tisbatkan ke guru, guru punya apa mengingkari. Oh, itu salah saya lah. Kenapa salah kamu ikut salah? Karena qudwah bukan qudwah itu. Sebenarnya kalau muridnya paham, ya ketika kedua-duanya tidak mengerti, ya hancurlah dunia. Jadi semuanya buta. Maka itu sebab selalu diingatkan, kita kena mendapatkan mursyid kamil adalah yang alim wa arif, agar betul-betul semua problem, ya, aspek kehidupan ini ditarbiyah oleh mereka. Itu yang pentingnya. Ini kalau di kita pun mursyid kamil, tetap aja yang tadi ya, orang yang sudah khalwat di gua 20 tahun keluar, ini kamil. Apa makna kamil? Baik. Wasar'ana ma dhaharal mu'ajibuna bil Imam Al-Ghazali. Tidak lama kemudian muncullah orang yang mengagumi Imam Al-Ghazali ini. Bittijahihi hadza. Ya. Dari ittijah ini, dari sisi ini, min kibari suyukh sufiyah, dari para pembesar. Nazkuru minhum Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Dialah ini muassis at-thariqah, ini bahasa ilmiah. Bukan dia yang mendirikan. Wa Syekh Ahmad Ar-Rifai, muassis Tariqah Rifaiyah. Wa tawala syuyukh at-tasawwuful kibar fi zuhur, dan terus-menerus zuhur muncul fi aqtari islamiyatin iddah, di berbagai Islam. Wal tappa hawlahum al-ittiba wal muridun wastamarrat at-turuq. Ya, dan inilah permulaan munculnya tarekat Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menetapkan lebih disiplin lagi kepada satu murid. Ini zikirnya, wiridnya macam ini, tak boleh pergi ke guru lain, dan terus mulai saat itulah ditetapkannya. Karena orang dah tadi mulai hanya cari nama, ya, bukan nak pergi ke Allah. Sudah satu guru saja. Gitu. Sebetulnya jika si syekh itu tahu bahwa muridnya rohaninya itu betul-betul, ya, luas sekali, menampung semua kerohanian dia, mungkin dia juga akan menyuruh untuk terus mendapatkan dari yang lain. Tapi sekarang tak boleh. Taib, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ini apa ini? Saya